kejahatan terjadi dibilang, wah inilah karena napi asimilasi, padahal tidak gitu. Oke, ini ada pertanyaan nih Pak dari netizen, coba nih dari tim nih. Yang mana pertanyaannya? Oke. Ada namanya Michael Ang. Ingin bertanya kepada Pak Yas, kan anggota lapas di Indonesia ada pengembangan sumber daya dari dalam lapas, seperti perkebunan dan lain-lain. Harusnya kan ada keuntungan, Pak Yas. Kenapa masih nombok, Pak Yas? Kan yang kita produksi itu kan sedikit. Isi lapas aja sudah sudah 200, sekarang udah 130.000. Itu biaya makannya kan saya katakan besar sekali. Ada lapas-lapas pertanian kita. Kemarin dari lapas Kendal kami sumbangkan ke pemerintah Jawa Tengah, ada telur, ada sayur-sayuran. Itu kita ini. Bahkan kalau produksi kita itu untuk napi saja, untuk sayur mayur dipakai di dalam aja itu udah lumayan gitu. Kan tidak semua. Jadi kalau misalnya furniture, kita kan kerjasama dengan pihak ketiga. Furniture itu diproduksi, lapas dapat napinya dapat namanya premi tapi sangat kecil ya, supaya dia semangat dan dia dapat keahlian, dan itu nanti produksinya dijual keluar oleh pihak ketiga. Jadi uangnya kita hanya dapat uangnya sama pihak ketiga, kita dapat premi, dapat PNBP. Itu kan tidak sebesar karena modal kita kerjasama dengan pihak ketiga gitu. Ada yang kita sendiri modal itu masuk ke dalam, dirotasi kembali gitu. Itu ada pertanggungjawabannya, namanya PNBP. Ya, pendapatan PNBP, pendapatan bukan pajak ya. Oke. Berarti udah ada, berarti kan kalau misalkan mereka udah menghasilkan uang dari dalam lapas kan, berarti kan ada pemasukan dong Pak. Tapi kan sejauh ini kan masih. Tapi tidak cukup, jauh kecil lah, tidak cukup. Kan tidak semua yang kerja, ada yang paling sebagian tidak cukup. Ada yang sayur mayurnya dipakai untuk di dalam, ya, untuk di bahan makanan tambahan gitu. Ada yang masuk PNBP kita, itu dipertanggungjawabkan masuk ke kas negara, baru masuk kembali ke kita. Jadi tidak cukup, masih jauh. Misalnya ada beberapa lapas yang memproduksi kain batik, kita jual. Ya, preminya berapa? Itu kan nggak seberapa, paling berapa aja. Tapi yang lebih penting dari situ adalah keterampilan. Kami juga bekerja sama dengan Menteri PUPR. Beberapa napi, ribuan napi yang kami latih bekerja tukang batu, tukang kayu. Setelah keluar nanti mereka mudah-mudahan dapat menjadi itu sertifikasi. Jadi sebaik keluar dia dapat sertifikasi keahlian tukang kayu, keahlian tukang batu. Jadi kami sudah ribuan mencetak kerjasama dengan Menteri PUPR tukang-tukang ya, termasuk tukang kayu, termasuk siapa yang ahli listrik, tukang yang berbakat sesuai bakatnya lah. Ya, ada beberapa kerjasama kita dengan Menteri PUPR. Jadi nanti berarti Pak Yas, setidaknya kami bisa megang omongan Pak Yas bahwa napi-napi ini semua aman, dan napi ini benar kayak kata Pak Yas tadi, dikasih pendidikan juga ketika keluar dari lapas apa segala macam. Kita berani menjamin bahwa tidak akan terjadi apa-apa nih Pak Yas ya, termasuk napi koruptor dan lain-lain tadi ya. Berarti Pak Yas ya. Tidak ada jaminan semua manusia itu. Sama dengan kita, tiap hari kita berdoa, Tuhan ampunilah kesalahanku, aku tidak berdosa lagi. Besok-besok manusia. Tapi kita akan betul-betul awasi mereka dengan baik. Ya, so far masih in control. Bahwa ada yang lepas itu kita betul-betul sudah sampaikan wanti-wanti mereka. You will regret it. Kamu akan menyesal. Gitu. Oke, Pak. Bapak kan termasuk tokoh pejabat negara yang disorot publik nih, ya kan Pak? Menurut Pak Yas tuh kerjanya udah bagus atau belum? Ya, kalau saya membilang kan pasti saya bilang muji diri sendiri. Enggak, menurut Pak Yas aja lah, intinya Pak Yas. Ya, I'll do my best. I'll try my best. Ya, kemarin saya sebagai satu kementerian paling baik mengelola keuangan, ya kan? Saya dapat reward dari Kementerian Keuangan 100 miliar karena kementerian terbaik pengelolaan keuangan tahun ini.
Wow. Iya kan? WTP saya terus menerus WTP selama saya menteri, WTP terus misalnya. Tapi oke lah itu, karena di kementerian kita ini terlalu banyak yang bersentuhan dengan kepentingan publik ya. Kami beberapa UPT kami kemarin UPT kami 43 itu mendapat penghargaan, mendapat prestasi WBK, wilayah bebas korupsi dan wilayah BBM. Dari 860-an kita dapat 43 misalnya. Itu kita mendapat reward dari Menpan dan Wakil Presiden pada waktu itu. Tapi itu kan nggak nampak ke publik ya. Tapi pelayanan publik kami semakin lama semakin baik. Pendaftaran PT, notaris, semakin lama kita semua sistem online. Saya kan melaunch apa yang dikatakan e-government. Salah satu kementerian yang menerapkan yang baik menerapkan e-government ya, tidak jelek-jelek banget kita menerapkan itu e-government. Ya. Oke. Jadi take it or leave it ya. Internet, digital adalah sudah merupakan bagian kehidupan sehari-hari kita. Maka saya bilang kepada jajaran saya 4 tahun yang lalu, saya bilang hampir 4 tahun yang lalu, saya bilang sekarang kita masuk kepada e-government, electronic government. Ya, jadi semuanya menjadi percepatan pelayanan, ya, percepatan ini surat menyurat kita percepatannya melalui surat masuk dan keluar elektronik. Jadi tidak ada alasan seorang staf mengatakan suratnya belum terima, sudah langsung dikirimkan versi digitalnya. Baca Jadi itu percepatan pelayanan publik kita gitu. Berarti Pak Yas termasuk tadi kalau dari penjabaran Pak Yas termasuk banyak prestasinya Pak Yas. Itu udah berapa anak buahnya Pak Yas yang dipecat dong Pak Yas? Oh, kalau yang mecat, kalau yang orang di lapas saja udah ada 200-an. Oke. Yang karena kayak kasus parodi gitu ya. Terlibat inilah. Ya kita pecat langsung. Iya, yang seperti kasus-kasus parodi itu ada Pak yang dipecat-pecat lagi tuh. Ya, keparoni kan kesalahannya itu kan informasi tentang adanya selek di dalam data yang seharusnya tidak terjadi gitu kan. Itu kan dia bukan dipecat namanya. Dialih tugaskan gitu kan. Oke. Padahal dipecat juga ya Pak, sebenarnya bukan dialih tugaskan ya Pak ya. Lebih halus aja Pak ya ngomongnya ya. Sebenarnya Pak Yas nggak boleh jahat begitu atau Pak Yas. Lah, kan tidak jahat namanya. Kita kan kan ada sistem yang harus kita bangun ya. Ada sistem itu Anda harus obey the system. Ya kan? Yang melenceng dari ketentuan, yang melenceng dari aturan, there is consequences kan. Ya, there are consequences. Oke, Pak Yas. Semoga Pak Yas lebih bijaksana lagi, Pak Yas. Terusnya ada, insya Allah Pak Yas. Ingat tadi Pak Yas nyinggung masalah Tuhan. Semoga Tuhan bersama Pak Yas dan pemerintah kita. Amin. Pak Yas tidak lagi banyak berbikin kesalahan atau dosa. Amin. Ya Allah. Iya, amin. Pak Yas, ini ada pertanyaan lagi dari netizen. Katanya Pak Yas dulu kan sempat pamit jadi anggota DPR. Terus kenapa balik lagi Pak Yas? Jadi begini. Saya kan terpilih menjadi anggota DPR. Padahal sudah mau waktu pelantikan. Saya masih seorang menteri tidak boleh menjabat ya sebagai DPR. Tidak boleh memegang double jabatan. Maka saya mengundurkan diri sebagai menteri karena saya akan dilantik menjadi anggota DPR. Saya dilantik saya kan tidak mau melanggar ketentuan. Maka saya berhenti dari menteri menjadi anggota DPR. Bahwa kemudian Pak Presiden mengangkat saya kembali, alhamdulillah, ya kan? Saya katakan oke lah, masih banyak tanggung jawab, masih banyak pekerjaan yang kebetulan di pos yang sama, yang masih harus saya selesaikan. Ya mungkin kepercayaan ini tentunya saya sangat saya sangat hargai kepercayaan itu. Akhirnya saya bersedia kembali diangkat oleh Bapak Presiden itu. Oh, berarti emang diminta sama Pak Jokowi ya Pak ya? Ya, kalau nggak diminta saya kan tidak diangkat.
Oke. Siap, Pak. Terus habis itu ini ada juga pertanyaan, Pak, katanya ada juga bisnis di lapas dan tidak bisa diberantas. Bahkan untuk lapas-lapas kejahatan khususnya gimana tuh, Pak? Beritanya masih banyak katanya. Jadi aja langsung ke saya. Oh, bisa, Pak? Bisa, Instagram saya kan ada. Jadi bahwa ada 1, 2, 3, 4, 5 barangkali staf yang melakukan hal itu adalah tidak bisa kita hindarkan. Tapi konsekuensinya bagi orang-orang itu, orang-orang yang bandel ini, ya dipecat. Ada yang diturunkan pangkatnya. Ya. Jadi ini yang apa? Yang perlu dilihat. Ya. Baik. Oke, Pak Yas. Satu pertanyaan lagi nih, Pak Yas, dari netizen juga. Katanya dia bilang apa sih yang membuat Pak Yas ini terjun ke dunia politik? Jadi kenapa gitu? Jadi begini, saya ini kan latar belakang saya dosen. Oke. Saya pernah dekan fakultas. Oke. Waktu reformasi, ya, saya masih menjadi dekan fakultas hukum pada waktu itu. Terjadi reformasi tahun 97, 98, 99 ada reformasi kan. Terus saya berpikir, karena anak mudanya, waktu mudanya saya aktivis mahasiswa. Saya pernah sekretaris senat mahasiswa, jadi mudanya saya aktivis. Maka waktu setelah saya kembali dari Amerika jadi dosen, ya, setelah saya menyelesaikan PhD dari Amerika jadi dosen, dekan. Kemudian terjadi reformasi. Saya berpikir pada waktu itu barangkali saya bisa mengabdikan ilmu saya sebagai orang politisi. Maka saya masuk politik tahun 99, 98 saya terdaftar, ya, kemudian terpilih menjadi anggota DPRD provinsi pada waktu itu. Karena saya masih menjadi dosen di Sumatera Utara. Maka sejak itu saya menjadi orang politik, ya. Tetapi di beberapa kesempatan masih melakukan kegiatan mengajar. Tapi setelah saya ke Jakarta, ya akhirnya full menjadi masuk di DPR, sangat full menjadi paling sekali-sekali diundang ngajar, diulang seminar, diundang ini, baik seminar internasional maupun saya datang gitu. Oke, siap Pak Yas. Semoga Pak Yas terus amanah sama warga dan masyarakat nih, Pak Yas. Pak Yas kan jabatannya kan berat ya, Pak Yas, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Pak Yas. Benar. Ya, di situ banyak ada kebebasan berpendapat segala macam. Semoga Pak Yas bisa bekerja dengan baik, tidak membatasi HAM ke depannya, Pak Yas. Amin. Makanya Kemal. Ya, makanya Nabi ini juga punya HAM juga, walaupun dia penjahat, dia punya juga hak asasi manusia. Benar, tapi kan itu jadi karena berbuat jahat, Pak Yas. Ya, makanya dia dikerangkeng. Sesudah dia dikerangkan, ada masa sudah dilakukannya demi mencegah penyebaran yang lebih berat nantinya di dalam. Kita buat early release. Seharusnya mereka akhir tahun barangkali sudah semua 56 itu keluar, tapi kita percepat mencegah COVID, ya kan? Itu saja. Jadi supaya dipahami benar seolah-olah mereka ini dilepaskan baru 1 tahun, padahal masih ada 3 tahun lagi. Tidak demikian. Tidak demikian. Soalnya Pak Yas bisa dipegang aja omongannya, semoga Pak Yas. Ya, amin. Jadi begini, saya katakan kalau sempat saya tidak melakukan, paling tidak memulai melakukan ini, akan ada suatu saat terjadi di dalam itu COVID misalnya, ada meninggal ratusan orang misalnya. Saya tidak akan bisa memaafkan diri saya. Bisa saja orang menuduh saya karena kelalaiannya menyebabkan matinya orang lain. Karena lalai tidak melakukan sesuatu. Oh, bisa saja. Ada pasal pidananya itu. Oke, siap Pak Yas. Tapi saya sudah melakukan. I have done my best. Saya akan terus mengawal kebijakan ini, bekerja sama dengan pemerintah daerah, bekerja sama dengan Polda, Polres untuk menjaga mereka-mereka. Dan kepada para warga asimilasi yang dikeluarkan akhir-akhir ini, sekali Anda melakukan pengulangan, you will deal with me. I'll make you regret what you do.
Oke, siap Pak Yas. Semoga Pak Yas sehat-sehat terus. Semoga apa yang dibahas hari ini, omongannya Pak Yas, semua kita bisa pegang. Yang nonton juga bisa pegang omongan Pak Yas. Jadi kalau ada apa-apa pokoknya bisa protes ke Pak Yas langsung. Pak Yas balas berarti Pak Yas ya. Instagram Pak Yas ya. Jangan timnya Pak Yas yang balas, tapi Pak Yas yang langsung gitu. Iya, nanti diberitahu. Ya, siap Pak Yas kalau begitu. Terima kasih Pak Yas buat waktunya. Mohon maaf kalau misalkan dari kita ada salah-salah kata. Jangan baper sama Mr. Kece, sama tim Opini Pak Yas. Oke Pak Yas. Karena kan itu kritik untuk membangun Pak Yas demi kebaikan bersama Pak Yas. Setuju. Ya kalau memang ada yang aneh-aneh mau pasti kita gas Pak Yas gitu. Ya, makasih Mr. Kece. Makasih Kemal. Sama-sama Pak Yas. Pokoknya jangan baper. Tapi para milenial saya ajak sampaikan kritik secara konstruktif, ya. Betul-betul dengan bahasa-bahasa yang terdidik. Itu saja pesan saya. Oke. Professional. Be professional. Oke, siap. Semoga Bapak juga be professional. Oh, sure. I will do it. I will do my best. Ya udah Pak Yas. Kalau begitu saya Mr. Kece Pak Yas. Pamit dulu Pak Yas. Oke Pak Yas. Top. Terima kasih Pak Yas. Terima kasih Pak Yas. Terima kasih Pak Yas. Sampai ketemu lagi Pak Yas. Para kecewa ya. Kan. Jadi hostnya. Terima kasih. Tadi Pali anak IT Pak jadi korban Pak. Terima kasih ya.